Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG di minggu lalu, gitu ya. Nah, di minggu lalu, kalau kita perhatikan composite weekly, ini naiknya banyak banget ya, 2,41%. Kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan dari grafik, kalian bisa lihat weekly-nya udah break ya di sini. Kayak kemarin gue bilang di monthly market update atau minggu lalu ya, sebenarnya gue bilang target bottoming udah kena. Selanjutnya IHSG bisa lanjut naik tes resistance, dan karena sudah disentuh 1, 2, 3 kali, ya harusnya yang keempat ini bisa punya chance peluang besar untuk kembali naik. Dan kalau kita perhatikan, IHSG sempat menyentuh titik tertinggi ya, karena di sini kemarin highest-nya di 7454 dan hari Jumat kemarin di 7459. Jadi resistance tertingginya sudah ditembus, dan kalau secara closing ini 7436 dan ini closing 7433. Secara closing masih belum bikin new high ya. 7433, 7436. Oh, secara closing juga ini sudah IHSG sudah confirm new high gitu ya. Mudah-mudahan IHSG dapat kembali naik, dan kalau kita perhatikan hari Kamis dan hari Jumat candlenya merah ya. Kalau kita lihat secara Amerika itu Jumat itu chance-nya masih kemungkinan besar itu merah ya, karena kemarin naiknya juga udah signifikan banget. Cuma ya merahnya mix ya mungkin, jadi Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu ya minusnya paling, kalaupun minus gak terlalu dalam lah, paling dikit-dikit doang karena naiknya udah banyak. Wajar ada koreksi kecil, nanti lanjutin lagi kenaikan gitu. Dan kalau kita lihat IHSG ini cenderung masih ketahan ya, jadi kelihatannya masih belum optimis bisa ngebreak ke atas gitu, jalannya kenceng. Mungkin akan ada waktu Senin koreksi dikit, lalu Selasanya mulai ngegas lagi, ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama ada SMRA. SMRA di minggu lalu itu Senin low-nya 590, ini masuk area entry ya 580 sampai 605. Tertinggi R1 625, R2 640, dan tertingginya di sini 655. 640 R2, 655 highest. Sini profit. Yang kedua ada Telkom. Telkom Seninnya di sini low-nya 2840. Ini belum kena. R1 3000 gitu ya, ini juga belum kena. 3000-nya highest-nya masih 2900, dan hari Kamis kemarin turun sampai 2820. Ini dapat area entry high di atasnya gitu ya. Dengan hari Jumat ini highest 2990 plus minus 1 tick ya. Jadi sudah, dan Jumat hari terakhir ya berapapun dikasih ya, take profit aja lah gitu, lumayan gitu. Yang ketiga ada Eral. Eral Senin di sini sempat koreksi low 230, ini masuk area entry 228 234. Cut loss 224, ini nggak kena area cut loss-nya. Habis itu naik hari Rabu itu tertinggi di highest 256. Ya, ini R1 250 ya 256. Ya 256. Ini juga profit. Yang keempat ada Auto. Auto Senin juga sini low-nya 2120 ya, area entry dapat gitu 2120, dengan tertingginya di Kamis di highest 2250. Ini R2-nya udah break 2220, 2250 peak-nya. Ini juga profit. Yang terakhir ada MNCN. Beruntung hari Jumat dibantu naik ke atas. Senin low 298, masuk area entry 294 sampai 2302. Tidak pernah close di bawah itu, dan R2-nya 320 hari Jumat kemarin kena. R2 320, peak-nya 322.
Dengan ISG satu minggu kemarin kenaikannya 7 sampai 11,53% ya, dengan naiknya ISG naik 2,4 tapi portofolio naik 7 sampai 11%, itu bagus banget di dalam waktu satu minggu. Ya gue udah bilang kan minggu lalu ISG koreksi ya dalam banget, yang Seninnya itu dalam banget, akhirnya rebound gitu ya. Sempet area-area cut loss tapi dibilangin waktu itu udah jangan cut loss, yang dengerin waktu itu di grup ya lumayan lah ya naiknya gitu. Nah terus pertanyaan kok kenapa nggak rekomendasi bank sih dalam rekomendasi mingguan, jarang banget ketemu banking gitu ya. Ya emang gue jarang analisa jarang memberi rekomendasi banking sih sebenarnya gitu. Kalau kalian lihat juga nggak ada banking di sini kecuali BBTN kali ya gitu. Nih ada BRI sekali di sini, itu pun di bottoming 4.300 tuh terendah tuh. Ya karena gue pikir untuk banking sendiri tidak terlalu menarik ya untuk rekomendasi mingguan, karena geraknya juga gitu-gitu doang. Lu mau nyari kayak kenceng kayak Eral begini, SMRA ya jarang gitu loh bankingnya. Coba deh kita lihat BRI satu minggu kemarin tuh, one week tuh naiknya cuma berapa, 3%. Bank Mandiri naiknya juga cuma 3%, BBCA naiknya juga cuma 1,7%, BBNI naiknya juga cuma 3%. Lu mau ngapain trading 3% seminggu gitu? Sedangkan SMRA sendiri ya one week kalian bisa lihat tuh naiknya bisa sampai 5,79%. Inilah kenapa ya gue nggak terlalu menarik ya masukin banking ke dalam rekomendasi mingguan ya. Kalau kalian mau trading banking ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu loh. Tapi preferensiku nggak akan masukin banking kecuali bankingnya murah banget, volatil banget, baru gue masukin gitu ya. Gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue Topik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 081636000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, composite. Tadi gue udah jelasin ISG pergerakannya ke mungkin Senin itu akan ada koreksi dulu karena US mungkin hari Jumat ini akan merah terlebih dahulu gitu ya. Jadi Senin mungkin masih bisa dapetin barang-barang di area yang cukup murah gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama ada Bumi. Ya, call sebenarnya lagi pada naik-naik semua sih. Ada RO-nya naik, Buminya naik gitu ya. Terus ITMG-nya naik, gitu. Harumnya juga naik, Indika juga naik gitu ya. Cuma Indika kan kemarin 2 minggu lalu gue ada rekomen gitu ya, dapat harga murah, sekarang udah 1.500. Udahlah, coba gue lihat kayaknya Bumi volumenya Jumat kemarin kenceng juga gitu ya naiknya, dan ini resistance-nya juga sudah di break di sini. Nah mudah-mudahan extend lanjut ke atas. Ini belum ada overbought, MACD juga baru mulai naik gitu ya, jadi sepertinya menarik nih Bumi buat minggu depan. Area entry Bumi ini udah ada Fibo-nya, jadi ikutin aja ya. Entry 85 sampai 88, cut loss di 83, R1 di 93, R2 di 98. Yang kedua ada Tower. Oh ya, kalau kalian bilang kok lu nyari volatil, kenapa nggak sekalian aja rekomendasi laba, rekomendasi cam gitu ya. Ya gue karena ini free gitu ya dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang, tentu gue akan berusaha untuk menjaga saham-saham yang gue pilihin itu liquid dan punya kinerja juga ya not bad lah ya, at least dalam jangka waktu seminggu itu atau 1 bulan pun mungkin volatilitasnya nggak terlalu sampai kalau turun tuh bisa ARB banget gitu. Jadi ya supaya kalian juga lebih tenang megangnya gitu, daripada gua kasih barang-barangnya kecil banget besoknya arah terus besok ARB nggak bisa keluar akhirnya nyangkut berjamaah gitu ya, kan lebih ribet gitu. Mending ya kalau kalian memang mau
tradingnya lebih volatil ya silahkan gitu. Kalau memang mau belajar ya silahkan. Gue ada stock school yang bisa menganalisa saham-saham yang lebih detail gitu ya. Oke, next yang kedua ada tower. Tower kalian perhatikan ini fase uptrendnya juga cukup bagus. Ya, gue gambar aja dari low ke high-nya. Sini gitu ya. Nah, ini bagus sih area bawahnya. 61.8-nya bagus. Nah, oke, area entry untuk tower. Karena ini Jumat nih ya, MACD-nya sell, stokastiknya sell, mungkin kita bisa nunggu rada bawah nih. Area 775 sampai 800 area entry-nya. Cut loss 760, R1 ke atas ini ya 845, R2-nya di 890. Oke, yang ketiga ada CTRA. Ya, properti masih bagus banget ya, karena kemungkinan isu nurunin suku bunga ini akan berdampak positif buat properti gitu. Jadi mudah-mudahan ngegas terus tuh. Kan minggu lalu kita udah dapat SMRA, minggu lalunya lagi BSDE, sebenarnya ya murah sih area-area sini kan. Sekarang kan udah harganya udah lebih tinggi ya. Itu next ke CTRA minggu depan. CTRA area entry, bentar gue gambar dulu videonya. Dari sini low, high-nya pakai yang area adjust dulu. Oke, kita pakai area entry untuk CTRA 1240 sampai dikit ya, 1270. Cut loss 1230, R1 1345 kejauhan. Kita gambar, kita hitung dulu. 1270, 1345 udah 6% ya. Ambil 1320 dulu, baru 1345. Next yang keempat, NCKL. Ya, Antam, Inco, Things udah pada naik gitu ya. Gue berharap ini NCKL juga ikut nyusul naik ke atas, mumpung harganya belum jauh nih naiknya. Ini kan koreksi, gue gambar ya trennya. Pick. Nah, di sini ya ini masih ngikutin ini terus, dan area bottomnya di sini ini sudah mulai menyempit ya kalau diperhatikan. Nah, ini udah mulai menyempit, mudah-mudahan nih gak lama lagi ya nge-break ke atas lah ya, nge-break ke atas, balik lagi ke area resistance sini. Oke, area entry untuk NCKL 900 sampai 925. Sorry, closingnya 920 ya, sampai 920. Cut loss 880. R1-nya kita ngetes area R1 di sini 960. R2-nya di sini 1010. Yang terakhir, Adaro. Ya, ini Adaro resistance-nya sudah di break. Kemarin sempat nge-break, terus habis itu false break balik lagi ke dalam gitu ya. Dan ini kembali nge-break lagi resistance-nya. Stokastik mulai ada sinyal buy. MACD masih di atas 0, pembalikan arah ada tanda ini merah jadi pink gitu ya. Ini volumenya juga nge-break dengan volume yang cukup kuat gitu. Jadi kita gambarin aja langsung dari low ke high ya di sini. Oke. Area entry untuk Adaro enggak koreksi banyak ini Mas ya. 3200 sampai 3280, cut loss di 3150, R1 ini ada pipu 3400, R2-nya di 3500. Oke ya, jadi ini rekomendasi saham kita di minggu depan. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa membantu kalian dalam menganalisa lebih baik, dalam memilih saham yang lebih baik gitu ya. Dan kalau kalian ingin belajar lebih dalam, akan ada kelas Stock School nanti offline. Mungkin akan gue bikin juga di 3 tempat, Batam, Jakarta, sama Surabaya. Jadi kalau slotnya ada, ya kita jalan di kota itu. Oke, thank you semuanya.
udah nontonin sampai habis gitu ya. Buat kalian yang bermanfaat video ini buat kalian bisa share, like, dan subscribe video ini untuk mendapatkan update-update terbaru yang akan gue post di sini. Oke semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.